Alhamdulillahilladzi anzala ala abadihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi ummiyi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billah alil azim, amma ba'du. Sadaqallahul azim. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah, faqad fa'azal muttaqun. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tiada sikap yang terbaik bagi hamba yang bertauhid, yang tidak lama lagi kita akan diwafatkan oleh Allah, maka jadwal keputusan kematian menyertai kita jam, menit, detik, saat itu. Maka bersungguh-sungguhlah kalian bertakwa, jalankanlah atas segala perintahnya dan jauhkanlah segala apa yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Manusia ini hidup di dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah hayalan, dan masa yang akan datang adalah harapan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah mengambil pelajaran pada masa lalu untuk dapat dan menentukan sikap pada hari ini, sekaligus kita merencanakan pada masa yang akan datang, sehingga hari ini lebih baik dari hari kemarin, dan besok kita harus lebih baik daripada hari ini. Karena waktu yang kemarin sudah terlewati, tidak akan mungkin kembali, dan tidak mungkin kita dapat. Semua di lorong waktu. Yang kita harapkan hari ini, inilah satu-satu anugerah yang Allah berikan kepada kita hari ini. Kalau ada memang sifat dendam, buang. Kalau ada memang iri dengki hati, musnahkan semua. Dan itu akan lebih baik anugerah dari Sang Maha Pencipta untuk melangkah kehidupan yang lebih baik. Apa yang ada di hatinya itu yang mereka pikirkan. Apa yang mereka pikirkan itu yang mereka ucapkan. Apa yang mereka ucapkan itu yang mereka amalkan. Alim hidupnya, tanpa merasa diri paling suci, tanpa merasa diri paling benar, paling hebat. Ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau tidak, dicaci maki atau tidak, dia lebih bangga dengan kamera Sang Ilahi yang terus ditatap, dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang nyaman di muka bumi ini. Dia tidak peduli mau dicaci, mau dipuji, mau dihina. Bagi mereka adalah sama saja, sebab cacian bisa menguntungkan dalam pujian. Kenapa? Kita marah dicaci maki tapi diam-diam ingin dipuji. Tidak ada apa-apanya dibanding aib yang kita sembunyikan yang sebenarnya. Biarin aja orang mau apeke, itu wong cuman suara. Di muka bumi ini jadikanlah sebagai masjid, rumah, kantor, hotel, jadikan sebagai musola, tempat duduk, berpijak. Jadikanlah hamparan yang sajadah yang panjang. Bicaranya dakwah, diamnya zikir, napasnya tasbih. Inilah ada sifat Rahman dan Rahim pada diri kita. Timbul kita akhirnya sayang pada keluarga, sayang kepada seluruh umat manusia, sayang kepada kakak adik, ke orang tua. Karena mempunyai sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah hamba yang beriman yang melakukan sholat, dia pasti mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Yang mendekat sebenarnya kepada Allah, yang mempunyai sifat dominan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah kucurkan rahmat dan kasih sayangnya. Ibadah kita, gimana kita mau bisa diterima kalau masih ada sifat dendam sama kakak adik? Tidak akan diterima ibadah kita kalau dia jahat sama saudaranya.
Tidak akan diterima zikirnya kalau dia jahat sama kakak adiknya. Tidak akan diterima ibadah kita kalau dia jahat sama orang tuanya. Agama kita adalah hablum minallah, hablum minan nas. Hubungan sandaran vertikal kepada Allah dan horizontal kepada sesama manusia. Kalau batu hancur bukan dipukul dengan 1000 kalinya, tapi dengan terus menerus, terus, maka setiap bunyi, ungkapan, ujaran, apalagi kata, apalagi kalimat, apalagi dakwah, semuanya ikut andil memecahkan. Bawa lentera dengan dakwah dengan penuh kasih sayang. Kegelapan tidak akan bisa terang benderang dengan cacian maki, dengan watawassobil haq, watawassobil sabr, watawassobil marhamah. Enak kalau kita punya dosa kepada Allah. Surah Nuh ayat 10, Fakultus faghfiru innahu kana ghafara. Minta ampun kalian kepada Allah, pasti ku ampuni. Dosaku besar sebesar bumi, dosaku besar sebesar lautan, dosaku besar sebesar langit dan bumi. Tetap Allah akan ampuni, karena rahmatnya, ampunannya, berkahnya jauh lebih besar daripada murkanya. Dan aku utamakan rahmatku dulu dibandingkan murkaku. Ini yang nyaman, sudah mendekat diri kepada Allah, penyerahan hablum minan nas kepada sesama manusia. Berbuat baiklah. Ciri 3 orang yang berbuat baik, jangan dulu kau katakan baik. Siapa mereka? Kalau kau ingin berkawan, 3 hal. Pertama, apakah kamu pernah bersapa dengannya? Bersapa itu pernah berinteraksi. Seminggu, 2 minggu, nanti akan tampak akhlaknya. Akan tampak dia berbicara dengan kita, atau tutur kata sopan santun dan lemah lembut ketahuan. Jangan dulu kau katakan baik. Yang kedua, apakah kamu pernah bermuamalah? Bermuamalah itu artinya pernah berbisnis, bekerja bareng. Nanti di situ akan nampak bisnis kita, keserakahannya nampaknya akan timbul ke seseorang. Yang ketiga, apakah engkau pernah memberikan amanah kepada dia? Oh belum, berarti kau belum percaya bahwa dia itu orang baik. Sebab kalau amanah ini, kalau kita kirim uang, kirim ke orang lain atau ke saudara, kurang iya, lebih nggak mungkin. Tapi kalau kita titip omongan, lebih iya, kurang nggak mungkin. Namanya juga itulah manusia, alasan operasional segala macam. Jangan dulu kata baik. Sebab kependidikan itu bukan identik dengan pelajar. Banyak orang pelajar pada koruptor, pejabat, tapi tidak punya kejernihan hati, tidak punya hati dengan nurani manusia. Dia bergejolak antara perjuangan antara akal dan nafsu. Pantas kau bila kau menang, akalmu akan melebihi dari malaikat. Tapi kalau kamu kalah nafsu yang dipeturutkan, derajatmu akan lebih rendah daripada binatang. Karena itulah manusia, Allah memberikan indikasi, kalla innal insana layatagha arhahus tagna. Manusia itu akan lupa diri apabila telah diberikan kemapanan, baik kemapanan secara materi, baik kemapanan sandang pangan. Dia lupa selagi miskin hamba Allah, udah miskin hamba harta. Bergejolak baru penyesalan. Sebab manusia itu diuji oleh Allah, musibah, semua punya PR. Di situ Allah sengaja angkat derajat mamumah mahkamah mudah terpuji bagi hambanya. Dengarkan hadis kursi, apabila aku cinta kepada hambaku, kuuji dia dengan sesuatu. Bila mana aku cinta kepada hambaku, bakian ilaya, lambat saja kau mendekatiku, kuuji naufin nawafil. Walaupun dia rajin tahajud, rajin duha, terjaga wudunya, syukur nikmat dalam ibadah, amalan sunnah bagi dia wajib, tapi bagi Allah itu masih lambat. Masih lambat. Bakian ilaya, kau bukan mencapai makomku,
maka aku pecut engkau dengan kudatangkan musibah yang bertubi-tubi pada keluargamu hingga ia sabar dalam menghadapinya. Innama yuwasabbiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya ganjaran bagi hamba-hamba yang beriman tidak ada hitungannya. Tidak ada. Sudah angkan tiba, capek kita mundar-mandir bolak-balik rumah sakit, keluarga kita nyusahin yang hidup. Allah sengaja istirahatkan kita dalam kematian. Allah istirahatkan dia dalam ibadahnya. Allah istirahatkan mereka dalam zikirnya. Hamba-hamba yang beriman, yang melakukan amal soleh, kemuliaan akhlak adalah pintu kebahagiaan bersamanya. La rauta mauta syahadah. Tidaklah hamba yang beriman adalah pintu berjumpa dengannya. Al-mauta rahmatan mu'minin. Jadi kematian adalah pintu bagi orang-orang mukmin. Mati mendadak adalah rahmat Allah. Mati diawali dengan kesakitan adalah ampunan dosa bagi hamba-hamba yang beriman. Disinilah hamba yang beriman ini rindu mati, tidak takut mati dan tidak melupakan mati. Karena yang hakikatnya sesungguhnya dia itu ingin berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah. Inilah yang kita sama sekali yang kita incar-incar, ridhonya, rahmatnya, ampunannya, berkahnya. Dia yang kita hadapi. Serba maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya. Gimana nggak rontok batin ini? Di jalannya, di rumahnya, di kantornya, di pekerjaannya, seakan-akan Allah ngegambar pada diri kita. Di hadapannya ada "Fadkuruni adkurkum", sebutlah namaku, kan ku sebut pula namamu. Dia gerak-gerik langkah kita, perjalanan hidup kita ini selalu diperhatikan oleh Allah. Anta taroni, anta tasmauni, anta tanzur ilaya. Kau menatapku, kau mendengarku, kau memperhatikanku. Itu dia jaga semuanya di luar sholat, di pekerjaannya. Dia berhati-hati karena dia bersama Allah. Di dalam batinnya setiap mau berjalan dia istighfar, dia sedih, dia menangis. Gimana mungkin dia maksiat? Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsai wa munkar. Dirikanlah sholat. Sholat yang benar akan mencegah dirimu dari perbuatan fahsa dan munkar. Karena buah zikir hidup setelah dia berjalan bersama Allah, yang dia hadapi, yang dia tantangi, semua dia pasrahkan sahadatnya, ilmunya, apanya. Kita tidak punya apa-apa. Segalanya datang dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah segala sesuatu yang dihadapinya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu samin alim. Astaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati wa qarabati wa tabi'ina lahum bi syani la yaumiddin bi rahmatika arhamar rahimin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wa ma'alaina ma hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا في كل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان ويقرب وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما لي ولكم ويسأله من فضله يؤتكم ويذكركم ولذكر الله أكبر لي ولكم